Disembunyikan uang, dikasih amplop pada hari ini. Seakan-akan ini mereka mulia. Lihat lagi nih, oh dibawa dari Jakarta, mau kemana ini? Subhanallah. Wah ini subhanallah. Banyaknya air sampai bergalon, ada galon di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sahabat Rampa Channel kita akan melihat sebuah video yang menarik juga di sini ya, terkait dengan orang-orang yang mulia di kalangan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, saya penasaran sih bagaimana itu sampai mereka dimuliakan seperti itu ya. Apa karena ibadah mereka sangat banyak, atau apakah puasa mereka itu tak pernah berhenti, atau salat mereka yang tak pernah ketinggalan, seperti itu sahabat. Jadi makanya mereka begitu mulia ya, orang begitu datang menyembah mereka ya, subhanallah. Jadi saya penasaran itu. Para Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian itu yang paling bertakwa. Berarti mereka ini orang-orang yang dimuliakan di dunia seperti begini, yaitu berarti mereka ini adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat Rampa Channel ya. Jadi saya penasaran dengan ketakwaan mereka sampai seperti ini, perjuangan orang-orang yang ingin meraih berkah dari mereka ya. Antum juga mungkin di tempatnya antum ada orang-orang yang mulia mungkin ya, tetapi kita lihat dari kemuliaan tersebut banyak orang yang mulia, tapi kita lihat tidak sholat ya. Ketika ditanya kenapa kamu tidak sholat, ya pada ada zahirnya ente media saya tidak sholat, tapi pada hakikatnya itu adalah saya sholat, bahkan saya sholat langsung ke Makkah. Subhanallah, itu banyak yang seperti begitu. Kita ini belajar IPA, belajar fisika, belajar terkait dengan sains, terkait dengan waktu ya, maka tidak bisa kita bodohi orang. Suatu perbedaan antara Saudi Arabia dan Indonesia berbedanya berapa jam? 6 jam, kurang lebih 6 jam ya. Kemudian pergi salat di sana, salat Jumat di Mekah ya. Orang di Indonesia juga salat Jumat. Orang Indonesia pulang, dia juga pulang. Bagaimana perbedaannya itu sahabat Rampa Channel? Di sini salat Jumat, di sana masih pagi ya. Itu jadi kita terlalu dibodohi oleh orang yang terlalu bersorban ini, yang sok mewah, rapi, penampilan wah ya. Ayo sahabat Rampa Channel, kita lihat ini bagaimana lihat mereka ini. Apa maksudnya? Disembunyikan uang, dikasih amplop pada hari ini. Istimewakan apa karomah bagi mereka, tapi kita lihat di situ ada selipan amplop ya, ada selipan amplop di situ. Dan mereka ini subhanallah, apakah karena mereka itu cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tanda kutip? Makanya saya orang yang paling tidak percaya dengan Habib ini, tidak percaya ya. Terlalu banyak khurafat-khurafatnya, tidak percaya sampai ada bukti yang jelas. Makanya hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan bukti jika kalian itu orang-orang yang jujur, jika kalian itu ada satu jalur keturunan yang membuat kalian
istimewa seperti itu ya. Jadi memang kita mencintai keluarga Nabi, kita mencintai ya, siapa yang tidak mencintai zuriat Nabi, kita mencintai semua mereka, tapi dengan hal yang jelas, jangan sampai hanya pengakuan saja ya. Itu bagian satu. Dan kita lihat lagi yang satunya, nah, kita ini memang Indonesia ini, di Indonesia ini kita dijadikan budak oleh para habib ya. Ayo kita lihat. Seakan-akan mereka mulia. Lihat lagi ini, oh dibawa dari Jakarta, mau kemana ini? Subhanallah. Wah, saya rasa lucu. Allahu Akbar. Nabi SAW ketika dia berdiri, kemudian saat Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wa andir asiratakal aqrabin, dan berilah peringatan dari keluargamu yang paling dekat, makanya dia kumpulkan Quraisy, ya ma'asyara Quraisy, au kalimat nahwa, atau kalimat yang sejenisnya, ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'an, selamatkanlah diri kalian karena saya tidak mampu menyelamatkan kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikumpulkan ya Bani Abdul Manaf, la ugni ankum minallahi syai'an, wahai Bani Abdul Manaf, saya tidak mampu menyelamatkan kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kumpulkan paman, dia sampai anukan kepada pamannya, ya Abbas ibn Abdul Muttalib ya Abbas ibn Abdul Muttalib ya, la ugni anka minallahi syai'a, wahai Ibnu Abbas, pamannya ini, wahai pamanku ya, begitu saja, pamanku, saya tidak mampu menyelamatkanmu dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kemudian kepada tantenya, ya Sofia, ammatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'an, wahai Sofia, bibiku, ya saya tidak sanggup untuk menyelamatkanmu sedikit pun dari Allah. Kemudian kepada anaknya, ya Fatimah, salini min mali, mintalah dariku dari hartaku, dari apa yang engkau sukai, la ugni anki minallahi syai'an, karena saya tidak mampu menyelamatkanmu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini anaknya langsung, darah dagingnya langsung dari Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, la ugni anki minallahi syai'an, saya tidak sanggup untuk menyelamatkanmu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka yang jauh tadi, dari mana itu ya, mereka ada yang mungkin dari Habib, yang sebenarnya amplop uang yang disimpan di situ ya, antum sudah lihat tadi, si uang yang ditaruh ya di amplop putih ya, taruh. Kemudian juga banyak yang seperti begitu, amplopnya cuma duduk saja, wah enak sekali, datang orang salaman, siapkan air yang sangat banyak ya, itu subhanallah. Kemudian yang berikut sahabat lampu jenab, ada tadi yang tidak tahu dibawa, dimuat pakai apa tadi itu sahabat lampu jenab, saya juga tidak mengerti pakai apa tadi dibawa, saya kira dibawa pakai trek, pakai mobil open cup ya sahabat lampu jenab, tapi ternyata bukan seperti itu. Kemudian juga ada lagi sahabat lampu jenab, saya perlihatkan juga ini yang menarik sini, saya yang perlu kita akan bahas ini terkait dengan masih sama juga. Nah, ini kita lihat, ini wali juga, wah wali ini sampai orang siapkan air dengan galon air ya, antum lihat ini, wah ini subhanallah, banyaknya air sampai bergalon, ada galon di situ. Apakah mereka ini salah dalam bahasa wali atau bagaimana sampai galon banyak-banyak berjajar begitu? Kemuliaan apa yang dalam subhanallah, saya iri dengan mereka insyaallah. Apakah mereka ini orang-orang yang memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala antara kalian adalah yang paling bertakwa. Apakah mereka memang sudah yang paling bertakwa kemudian dimuliakan di dunia, nanti di akhirat lagi dimuliakan seperti begitu? Wallahu a'lam ya. Tapi saya melihat seperti begini,
Ini wali-wali orang gila saja, dari kalangan orang sebelah itu orang gila dijadikan wali. Allah musta'an ya, orang gila dijadikan wali. Jadi antum kalau mau gila, antum kalau mau jadi wali, antum gila dulu baru jadi wali. Apalagi antum gila kemudian antum pakai songkok pergi di masjid nasihati orang saja di situ, itu antum sudah dikatakan wali itu. Ya, seperti itu yang terjadi di kalangan di sebelah sana, orang yang mengakui Allah memiliki 20 sifat itu yang semua di Aswaja yang paling banyak seperti begini, wali-wali ya. Allah subhanallah. Ini tidak masuk di cara berpikir kita ya, makanya kalau seperti begini ya kita harus lihat dengan data yang jelas ya. Nabi SAW kepada anaknya saja katakan seperti itu ya, salini min mali ya, mintalah kepadaku dari apa yang kau suka dari hartaku, la ugni anki minallahi syai'an, karena saya tidak mampu menyelamatkan kamu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, darah daging langsung ya, apalagi orang-orang yang jauh seperti itu sahabat tanpa celah, apalagi hanya pengakuan saja. Demikian sahabat tanpa celah, bagaimana tanggapan antum, kita diskusi di kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.